Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiqu wa yukafi'u mazidah. Hamdan katsiran mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih perkenankan kita, berikan nikmat kepada kita untuk bisa terus beribadah, khususnya bisa menjalankan ibadah salat zuhur berjamaah, serta kita masih bisa menjalankan puasa sunnah, puasa tasu'a. Semoga dengan Allah izinkan ini menjadikan diri kita semakin taat, semakin bertakwa, semakin kita bersyukur kepada Allah, dan semakin Allah tambah pula nikmat demi nikmat kepada kita semuanya, kepada seluruh keluarga besar BPTQ Hamil Quran, baik santri, asatid, pengurus, dan para wali santri. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid, kalimat sederhana namun penuh makna, kalimat sederhana namun penuh dengan hikmah, penuh dengan fadilah keutamaan. Mari bersama-sama kita mengucap kalimat syukur bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Dengan kalimat syukur ini menghadirkan kita penuh dengan rasa kesadaran bahwa segala sesuatu yang hadir kepada kita tidak lain hanyalah semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua kehendak Allah itu sudah pasti yang terbaik. Kalau toh masih ada yang sampai dengan detik ini masih merasakan belum mudah dalam hidupnya, belum merasakan kebaikan demi kebaikan, maka kita harus sungguh-sungguh menerima saja terlebih dahulu apa saja menjadi ketetapan Allah. Ketika kita sudah ridho, maka kita pun akan semakin dihadirkan untuk bisa mampu melihat hikmah, melihat segala kebaikan yang Allah hadirkan dengan mata kasih, dengan kasih sayang. Insyaallah. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Alhamdulillah, hari ini kita kembali di sesi nasihat santri. Kalau di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang munajat Asyibli, salah satunya munajat beliau sangat masyhur adalah beliau membaca Quran surah apa kemarin? Masih dicatat? Ingat? Ayat berapa? Sudah dipraktekkan belum? Bahwa beliau itu ternyata tidaklah sholat 5 waktu melainkan setelahnya membaca surah itu. Masya Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Lalu kemudian ditambah dengan bersolawat kepada baginda Nabi. Fa sallallahu 'alaika ya Muhammad. Insyaallah. Salah satu fadilah keutamaannya, hati kita akan semakin dilembutkan oleh Allah, mudah melihat segala sesuatu yang Allah hadirkan dengan kacamata hikmah, sehingga kita mudah sekali untuk bersyukur. Maka sebagaimana tadi dalam kita doa bersama-sama, ada salah satu doa yang sering kali kita ulang-ulang. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna, ya Allah, dekatlah, Allahumma a'inna, tolonglah untuk kami senantiasa dzikrika, dekat terus, ingat terus kepada-Mu. Ya Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika, senantiasa bersyukur. Artinya apa? Orang-orang yang mudah bersyukur adalah orang-orang yang mudah ridho, rela menerima segala ketetapan pemberian Allah, kondisi kita saat ini, detik ini, sehingga apapun yang Allah hadirkan, dia senantiasa melihat penuh kebaikan di sisi Allah. Mengapa kok saya harus di pesantren ini? Mengapa yang lain-lain teman-teman saya di luar sana mudah bisa nonton televisi, bisa mengakses gadget, kita tidak mudah. Tapi ketika kita bisa ridho dengan ketentuan ketetapannya Allah, sehingga kita akan mudah bersyukur. Mungkin
Masya Allah. Allah memang izinkan kita untuk saat ini sebagian masih ada yang harus apa? Meneteskan air matanya di pesantren, tapi insya Allah kita pun nanti akan tersenyum lepas saat nanti di akhirat. Ya, ada masanya kita harus beriadah, ada masanya kita harus bermujahadah, berjuang sungguh-sungguh untuk apa? Melatih diri kita untuk bisa menjaga kita dari godaan hawa nafsu. Sehingga ketika kita ditempa di sini, insya Allah kita pun akan ya lahir lulus ya diselamatkan nantinya kelak bisa ya mendapatkan bekal untuk jalan keselamatan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke jalan mula. Irji'i ila ya rabbik, kembali ke jalan Rabbmu ya. Kuncinya apa? Radiyatan mardiyah. Kita ridho dulu dengan apa-apa yang Allah hadirkan, barulah Allah akan meridhoi kita. Radiyatan mardiyah. Saat kita ridho kembali kepada Allah, Allah pun akan semakin ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, seluruh persoalan hidup itu bukanlah persoalan lagi, melainkan apa? Semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan masuk kembali di kitab Nashaikhul Ibad yang ditulis oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita akan mengambil salah satu nasihat dari hadis dari Rasulullah SAW. Ya, sebelumnya mari ya, insyaallah kita berdoa agar Allah mudahkan ajarkan kita memahami dan mengambil hikmah dari nasihat dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah ya Rabb, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, tambahkanlah kepada kami rizki yang terbaik ya Rabb. Salah satunya adalah ilmu ini ya Rabb. Wa amalan mutaqabbalan, jadikanlah kami duduk di rumah Allah ini, di masjid PPTK Hamil Quran ini termasuk salah satu amal ibadah yang kau terima ya Rabb. Amin Allahumma amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha wa huwa yashku syiqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbahu." Man, barang siapa asbaha di pagi hari wa huwa yashku syiqal ma'asi. Jadi wa huwa yashku, bahwa dia ini wahwa itu kembali kepada man. Ketika dia di pagi hari, dia itu yashku, mengeluh syiqal ma'asi, kesulitan hidupnya. Faka'annama, berarti ya, ia seakan-akan yashku rabbahu, dia mengeluhkan Rabbnya. Saya ulang lagi, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Barang siapa yang di pagi hari itu mengeluhkan kesulitan hidupnya, maksudnya ngeluh itu kepada orang-orang di sekitarnya ya, faka'annama yashku rabbahu, maka ya, ia seakan-akan mengeluhkan Rabbnya. Jadi ketika kita itu masih ngeluh, sambat gitu ya, itu sejatinya ya Masya Allah, kita itu sedang mengeluhkan Allah di hadapan makhluk. Pantas tidak kira-kira teman-teman? Gak pantas ya. Padahal keluh kesah itu ya Masya Allah tidak layak disampaikan kepada orang-orang atau kepada makhluk, kecuali hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah melalui doa-doa kita, melalui sujud-sujud kita. Maka mengeluh kepada manusia itu merupakan tanda bahwa seorang hamba tersebut tidak rela atau tidak ridho atas ketetapan Allah. Maka kalau kita sudah gak ridho, gak rela dengan ketetapan Allah, maka kita harus cek lagi kadar keimanan kita. Artinya kita sudah gak lulus dalam ujian iman terhadap qada-qadarnya Allah ya, Masya Allah. Maka di dalam syarahnya dalam kitab Nashaikhul Ibad ini pun juga dijelaskan salah satu contoh riwayat dan doa yang paling masyhur terkait dengan melatih diri kita untuk ridho atas segala ketetapannya Allah, agar kita justru semakin dihadirkan pertolongannya Allah. Kita belajar kepada ya doanya Nabi Musa alaihissalam ya. Ini hadis ini ya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Mari kita simak riwayat ini ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
Jadi ketika itu Rasulullah SAW sedang berjumpa bersama dengan para sahabat. Rasulullah menyampaikan ya dengan sabdanya, maukah kalian aku ajari beberapa kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa ketika menyeberangi laut bersama dengan Bani Israel. Maka para sahabat di depan Rasulullah ini langsung menjawab, ya tentu ya Rasulullah, tentu saja kami mau ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW ya kembali ya bersabda, bacalah ya, Iqra. Baca apa? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan doa ini juga kita baca tadi pada ya kita zikir bersama-sama di sholat zuhur tadi. Kita bedah bersama-sama. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, ya laka hanya bagimu alhamdu, segala puji itu. Jadi ya Allah, segala pujian itu hanyalah ya untukmu, hanyalah bagimu. Wa ilaikal mustaka, ya. Wa ilaikal mustaka, hanya kepadamu lah kami ini mengadu. Ya inilah contoh, masya Allah, doa yang sangat luar biasa tawadhunya. Mengadu itu bukan kepada manusia yang lain, bukan kepada makhluk yang lain, tapi sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, beliau setelah ya Allah kemudian apa? Beliau sungguh-sungguh memuji kepada Allah. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka, dan hanya kepadamu lah kami ini mengadu ya Allah. Wa antal musta'anu, dan hanya kepadamu lah kami ini memohon pertolongan. Ya, jadi setelah ya adabnya memuji, ya barulah kita sungguh-sungguh bertawadhu kepada Allah, benar-benar mengadu dan memohon pertolongan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula, ya, dan tiada daya untuk apa? Wala haula itu sejatinya kita seorang hamba tiada daya untuk menjauhi maksiat. Wala quwata, dan kita itu sejatinya juga tidak ada kekuatan untuk mengerjakan ibadah illa billahi, kecuali apa? Semua itu adalah dengan apa? Dengan pertolongan Allah, dengan kehendak Allah. Al-Aliyyil Azim. Kalau Al-Ali, Allah zat yang maha luhur, Allah zat yang maha mulia. Al-Azim adalah Allah yang maha agung. Ya, jadi doanya saya ulangi lagi. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di doa ini sederhana tapi masya Allah dalamnya luar biasa, sehingga Allah turunkan ridhonya kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membentangkan lautan sekalipun. Jadi kalau kita ini punya persoalan yang sangat luar biasa, tempat kita mengadu kepada siapa? Bukan lagi kita malah justru curhat kepada kesana kesini, tapi justru kita sampaikan sepenuh ya di mana? Di sujud-sujud kita, di doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah kita memohon pertolongan kepada Allah. Ini doa yang sangat mustajab sekali. Dan mengapa ya saya bawakan doa ini di hari ini? Ya, karena ini ada kaitannya dengan ibadah yang kita jalankan hari ini. Karena Nabi Musa alaihissalam saat membaca doa ini itu tepat di tanggal 10 bulan Muharram. Tepatlah saat itu ketika laut itu bisa dibentangkan dengan tongkat yang dipukulkan Nabi Musa alaihissalam, itu kalau dikonversi ke bulan Hijriyah itu tepatnya di tanggal 10 bulan Muharram. Maka ada riwayat yang sangat masyhur sekali ketika beberapa hari Rasulullah SAW itu ya hijrah ke Madinah. Rasulullah itu kan hijrah itu gak hanya 1 hari 2 hari, beliau kan harus singgah dulu, menginap dulu di gua, lanjutkan lagi perjalanan demi keamanan. Maka setelah Rasulullah SAW ini tiba di Madinah, ya tiba di Madinah, kemudian beliau itu melihat sekelompok orang-orang Yahudi yang tengah melaksanakan puasa. Ya, maka sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Pada saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ya datang ke Madinah, fara al-Yahuda. Kemudian beliau itu melihat orang Yahudi.
tasumu yauma Asyura, sedang menunaikan puasa hari Asyura. Faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza?" Ini puasa apa? Ini ibadah apa? Kemudian orang-orang Yahudi ini kemudian menjawab, ya, hadza yaumun salihun. Hari ini adalah hari yang baik. Ya. Hadza yaumun najjallaha Bani Israil, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israil dari musuh mereka. Maksudnya adalah sekelompok rombongan Bani Israil dengan Nabi Musa ini diselamatkan dari kejaran musuhnya. Siapa musuhnya? Yakni Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, Masya Allah, min aduwihim, ya, dari musuh-musuh mereka. Fasamahu Musa. Dengan begitu Nabi Musa berpuasa atas hari itu. Jadi puasa Asyura ini awalnya siapa dulu yang berpuasa? Nabi Musa alaihissalam. Ya. Maka kemudian Rasulullah pun bersabda menjawab dari penjelasan ini, fa anna ahaqqu bi Musa minkum. Maka kalau begitu sebenarnya saya yang lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian semua. Fasamahu. Mulai saat itu Nabi pun berpuasa. Wa amara bisyamihi, dan beliau menyuruh orang-orang para sahabatnya untuk pulang melaksanakan puasa. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi ini termasuk salah satu yang Masya Allah sebelum amalan yang Rasulullah SAW dapatkan perintah untuk berpuasa Ramadan. Ya, beliau menjalankan puasa Asyura terlebih dahulu. Insya Allah. Saat Rasulullah SAW puasa pada hari Asyura, ya, Masya Allah, yang sudah diperintahkan kepada para sahabatnya, juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari sanadnya juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ini terkait dengan sejarah puasa Tasu'a yang sekarang kita, ya, jalankan. Ya, ada sahabat yang berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, itu kan hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi ketika Rasulullah itu memerintahkan kita puasa Asyura, kemudian para sahabat ada yang mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, itu kan hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, pada tahun depan insya Allah, ya, kita akan berpuasa pada hari yang ke-9 bulan Muharram. Artinya puasa 9 itu adalah hari ini, puasa Tasu'a. Dan Masya Allah, tahun depan yang dimaksud Rasulullah itu ternyata belum tiba. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah terlebih dulu disambut oleh Allah, sudah terlebih dahulu harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis inilah menjadikan salah satu, ya, amalan sunnah kita untuk berpuasa Tasu'a dan juga berpuasa Asyura, ya, Masya Allah. Jadi kalau tadi, ya, dari hadis yang bagian pertama tadi, ya, man asbaha, barang siapa yang di pagi hari wa huwa yashku dhiqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbahu. Ini kita harus hati-hati sekali, teman-teman. Khususnya kita para santri, saat kita ngeluh, ya Allah, kok terus, ya, setoran, ya, kita protes, ngomong sama temennya, yuk, ya, mumpung masih ada waktu, ya, sebentar aja, kita nggak usah dengerin dulu asatidnya, kita, ya, istirahat dulu di sini, ya, Masya Allah. Kita mulai ngeluh, mulai sambat di situ, Masya Allah, pintu-pintu keberkahan akan tertutup. Sebagaimana makalahnya Imam Ghazali, satu saja kita ngeluh sama Allah, ngeluh nggak terima dengan ketentuan ketetapan Allah, 1000 pintu pertolongan Allah tertutup. 1000, bayangin, satu saja kita nggak terima sama ketentuan ketetapannya Allah, 1000 pintu pertolongan Allah tertutup. Dan padahal tadi kenapa? Kalau kita ngeluh, ya, kita curhat sama teman kita, itu sama halnya kita gak rela, gak ridho dengan ketetapannya Allah. Maka hati-hati, ya, dengan kita asal yang berbicara. Maka topik yang paling nikmat saat kita itu berbicara dengan orang lain bukanlah tentang diri kita. Nanti lebih banyak apanya? Kita sampetnya, ngeluhnya, atau malah justru, ya, tergelincir ke ujung ria, gitu, ya. Lebih utama kalau kita ngobrol sama teman kita, obrollah tentang topiknya adalah kebaikan orang yang ada di depan kita.
bukan lagi tentang orang ketiga. Kalau orang ketiga nanti masuk lagi ke tentang apa? Kita gosip tentang kita, ya Masya Allah, masuk ke hal-hal yang justru tidak menghadirkan ridhonya Allah. Saya lanjutkan lagi dari hadis tadi. Wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Jadi waman, dan barang siapa asbaha, yang di pagi hari, li umurid dunya hazinan, li umurid dunya, atas karena urusan dunianya, hazinan, ia bersedih, faqad asbaha, maka berarti dia ya sungguh-sungguh di pagi itu sakhitan, dia tidak puas, 'alallahi, dengan ketetapan Allah. Jadi hati-hati sekali ketika kita di pagi hari bersedih karena urusan dunia kita, berarti sungguh di pagi itu kita sudah apa? Tidak rela, tidak puas dengan ketetapannya Allah. Ya. Bagian hadis Rasulullah ini yang terakhir adalah wa man tawaddu'a li ghaniyyi li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Wa man, dan barang siapa tawaddu'a, yang tawadu atau yang menghormati, lighani, ya, lighaniyin, ini adalah orang-orang yang kaya. Jadi barang siapa yang menghormati orang-orang yang kaya, lighinahu, karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka sungguh-sungguh telah lenyaplah 2/3 agamanya. Hati-hati kita menghormati seseorang. Kenapa? Karena dia sering traktir kita. Kita menghormati seseorang karena dia sering bantuin kita, ya. Atas apa? Atas tadi kemampuan dia, kekayaan dia, ya. Atas bantuannya. Hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Tanpa kita sadari ternyata apa? Telah lenyaplah 2/3 agama kita. Mengapa? Sebab agama kita itu tidak mengajarkan kita itu untuk ta'zim atau hormat kepada orang lain karena hartanya, bukan. Tapi kita harusnya apa? Agama ini mengajarkan kita untuk hormat ta'zim kepada siapa? Orang yang berilmu, orang-orang yang sholih. Jadi bukan karena hartanya. Sebab orang-orang yang memuliakan harta, secara tidak langsung dia telah merendahkan kebaikan dan keilmuan. Jadi hati-hati sekali. Diutamakan kenapa kita yang menghormati seseorang? Karena ilmunya, karena kebaikannya, atau karena amal solihnya, bukan karena hartanya. Oh, karena si fulan, ya, wakafnya lebih besar daripada si fulan, nah, maka kita lebih hormati yang si fulan, gitu. Udah, ya. Tapi kita hormati karena ilmunya, karena kebaikannya, bukan karena hartanya, bukan karena sesuatu yang justru ya tidak selaras dengan agama kita. Sebagai penutup di nasihat santri kita kali ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang beliau berkata, seluruh sikap dan tingkah laku seorang mukmin itu harus mencerminkan 3 hal. Saya ulangi lagi, seluruh sikap dan tingkah laku seorang mukmin itu harus mencerminkan 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama, menaati perintah Allah. Ya, yang pertama, menaati perintah Allah. Yang kedua adalah meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, menerima ketetapan Allah. Dia apa? Ridho atas ketentuan ketetapan Allah. Jadi, sebagaimana makalahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada 3 hal yang harus ada pada diri seorang mukmin itu. Apa saja tadi? Yang pertama, menaati perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, menerima ketetapan Allah. Dan seminim-minimnya seorang yang mukmin harus ada salah satu dari 3 hal ini, ya, menjalankan perintah Allah, taat sama Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, minimal kita masih bisa menerima ketetapannya Allah. Dan ini salah satu masuk di ranah ini adalah ranah qanaah. Insyaallah nanti di beberapa ya pertemuan kita nanti akan belajar spesifik tentang bagaimana berqanaah itu, bagaimana kita bisa ridho, rela menerima ketentuan ketetapan Allah yang justru di situ menjadikan kita mengubah yang awalnya kita rasa musibah, ternyata itu justru menjadi anugerah buat kita.
Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat, menjadikan kita pribadi-pribadi para santri yang senantiasa bisa qanaah, bisa ridho. Yang ridho inilah yang menghadirkan pertolongannya Allah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Fajr mulai ayat 27 sampai dengan akhir tadi, ya, diseru oleh Allah, ya ayuhat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang disapa oleh Allah ini? Siapa yang diseru oleh Allah ini? Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, yang disuruh oleh Allah, kembalilah ke jalan Rabbmu dengan hati yang ridho lagi diridhoi oleh Allah. Jadi yang disuruh oleh Allah adalah orang-orang yang senantiasa ridho menerima ketentuan-ketetapannya Allah. Apa impactnya kalau kita sudah ridho dengan ketentuan-ketetapannya Allah? Lanjutan dari ayat ini apa? Setelah radiyatan mardiyah, fad'uni fi ibadi, maka Allah langsung yang memerintahkan kita, masuklah ke dalam barisan hamba-hamba kekasihku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi bukan lagi, ya Allah saya minta surga, ya Allah masukkan saya ke surga. Bukan. Tapi semua itu harus diawali dulu. Dari mana? Kita tidak pernah ngeluh dengan ketentuan ketetapan Allah, justru kita rubah. Mengeluh itu menjadi sebuah syukur. Kita sadar betul bahwa apapun yang Allah hadirkan itu sudah pasti yang terbaik untuk hambanya. Bahkan di Quran surah An-Nisa ayat 40 disebutkan, ya, tidak mungkin Allah itu menzalimi hambanya walaupun seberat biji zarah sekalipun. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan, niscaya Allah akan lipat gandakan balasan kebaikan tersebut. Artinya Allah itu maha baik, Allah itu maha sayang dengan hambanya. Kitanya saja yang belum mampu, belum mudah memahami kasih sayangnya Allah. Barakallahu fikum. Semoga yang sederhana ini bisa memberikan manfaat untuk kita, bisa menambah kebekalan kita untuk senantiasa semakin, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat, semakin taat, semakin mesra hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amaliyah ibadah-ibadah kita. Ya, bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah, mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.